Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang titik stasioner. Apa sih yang dimaksud dengan titik stasioner? Kita pelajari ya. Pengertian titik stasioner adalah titik yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0 jika fungsi awalnya adalah fx. Jadi untuk mencari titik stasioner, jika fungsi awalnya fx, kita harus mencari dulu f aksen x-nya dan jadikan sama dengan 0. Jadi ini adalah syarat dari titik stasioner. Untuk lebih dipahami, kita lihat contoh berikut. Jika fungsi fx sama dengan 2 cos 3x kurangi 30 derajat, di mana interval x-nya dari 0 derajat sampai 180 derajat, maka tentukan titik stasioner dari fungsi f-nya. Kita jawab ya. Jawab. Langkah pertama, tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 2 cos 3x kurangi 30 derajat. Kemudian kita cari turunannya, f aksen x-nya, caranya, karena di sini tidak ada pangkatnya atau berpangkat 1, kita bisa turunkan dulu sudutnya ya. 3x dikurangi 30, turunannya adalah 3. Karena ada 2 koefisien, kita kali dengan 2, kemudian kita kali dengan turunan dari cos. Turunan cos adalah min sin. Minnya simpan depan, kemudian di sini sin. Sudutnya tetap 3x kurangi 30 derajat. Ini kita kalikan, min 6 kali sin 3x kurangi 30 derajat. Syarat stasioner apa? Tadi syarat stasioner, f aksen x-nya sama dengan 0. Nah ini f aksen x-nya berarti min 6 kali sin 3x kurangi 30 derajat sama dengan 0. Nah, kita bagi min 6 ya, ruas kiri dan ruas kanannya. Dibagi min 6 jadi 1. 1 sin 3x kurangi 30 derajat. 0 dibagi min 6, 0 dibagi berapapun tetap 0. Ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama ada sinnya. Nah, di sini 0 itu sin berapa? Betul, sin 0. Jadi 0 ini harus diubah menjadi sin. Maka sin 3x kurangi 30 derajat, 0 adalah nilai dari sin 0 derajat. Nah, sudah ada sinnya nih, ruas kiri dan ruas kanan. Kita akan menyelesaikan ini menggunakan persamaan trigonometri. Persamaan yang dipakai yang ini ya. Misalkan ada sin x sama dengan sin alfa, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada sinnya, kita lihat sudutnya nih. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, atau ada dua kemungkinan. Yang kedua, 180-nya kita kurangi dengan alfa ini. Ditambah k kali 360 derajat. Ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan. Kita selesaikan di sini ya. Karena di sini sama-sama ada sinnya, maka penyelesaiannya kita gunakan sudutnya saja, sebelah kiri, ini sudut sebelah kanan, maka kemungkinan pertama adalah 3x kurangi 30 derajat sama dengan 0, alfanya 0 ditambah k kali 360 derajat, atau kemungkinan keduanya, sudut sebelah kirinya tetap ya, 3x kurangi 30 derajat sama dengan, nah bedanya di sini, sini 180 dikurangi alfa berarti kurangi 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Dua kemungkinan ini kita selesaikan. Kemungkinan pertama, 3x kurangi 30 derajat sama dengan 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Maka 3x sama dengan, ini pindah ruas ya, jadi 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Di sini x-nya berkoefisien 3, kita jadikan 1, berarti ruas kiri dan ruas kanan dibagi 3. Supaya di sini jadi 1 ya, bagi 3 jadi 1x, bagi 3 jadi 10, k dibagi 3 jadi 120 derajat. Selanjutnya, kita misalkan k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan, jika k-nya 0, 0 dikali 120 derajat, 0, berarti x-nya adalah 10 derajat. Jika k-nya 1, maka x-nya 1 kali 120. 120 tambah 10 berarti 130 derajat.
Oh ya, kita cek dulu interval X yang masuk ke penyelesaian ya, yang masuk ke titik stasionernya. Di sini X-nya berada di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Ini masuk ke interval ya, ini juga masuk ke interval. Oke, kita lanjutkan. Jika K-nya 2, X-nya 2 kali 120, berarti 240 tambah 10, jadi 250. 250 apakah masuk ke dalam interval yang diminta? Ternyata tidak masuk ya, karena ini batasnya sampai 180 derajat, berarti ini tidak memenuhi. Kemungkinan kedua, kita hitung yang sebelah sini. 3X dikurangi 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini 3X kurangi 30 derajat sama dengan dikurangi 0 tetap ya, 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. 3X sama dengan ini pindah berarti 180 tambah 30 jadi 210 derajat, betul, ditambah K kali 360 derajat. Kita usahakan sebelah kiri tinggal X, berarti bagi 3, sini juga bagi 3 ya. 3 bagi 3, 1X sama dengan, ini dibagi 3 jadi 70, ditambah K kali bagi 3, 120 derajat. Oke, kita hitung jika K-nya 0, maka X-nya berapa nih? Ini 0, maka hasilnya 70. Masuk ke dalam interval yang disediakan ya. Oke, kita beri checklist. Jika K-nya 1, X-nya sama dengan 1 kali 120. 120 tambah 70 berarti X-nya 190 derajat. Kita cek masuk ke interval tidak nih? Batasnya sampai 180 derajat, berarti ini tidak masuk ke interval. Oke, yang masuk ke interval yang ada tanda checklistnya ya, yaitu 10 derajat, 70 derajat, dan 130 derajat. Kita tulis di sini. Maka titik stasioner dipenuhi ketika pertama X-nya sama dengan 10 derajat, kemudian X-nya sama dengan 70 derajat, kita urutkan dari yang kecil ya, dan X sama dengan 130 derajat. Ini nilai titik stasioner untuk interval X-nya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jangan lupa cek intervalnya. Oke, ini hasilnya. Kita lihat contoh satu lagi. Jika fungsi fx sama dengan sin 2x dikurangi pi per 6, di mana interval x-nya dari 0 sampai dengan 2pi, tentukan titik stasioner fungsi f. Nah, di sini sudutnya bukan dalam derajat ya, tapi dalam pi. Kita jawab bareng-bareng di sini. Tulis dulu fungsinya fx sama dengan sin 2x dikurangi pi per 6. Turunkan, cari f aksen x-nya. Di sini turunan dari sin adalah cos, kemudian kita turunkan sudutnya ya, 2x min pi per 6. Turunannya adalah turunan dari 2x 2. Oke, kita kali turunan dari sin, cos, sudutnya tetap 2x dikurangi pi per 6. Syarat stasioner apa nih? Syarat stasioner adalah f aksen x-nya sama dengan 0. Ini f aksen x, berarti 2 cos 2x dikurangi pi per 6 sama dengan 0. Sini koefisiennya 2, kita jadikan 1, berarti ruas kiri kanan dibagi 2. Dibagi 2 jadi 1, maka ini jadi cos 2x dikurangi pi per 6 sama dengan 0 dibagi 2, 0 ya. Nah, di kiri ada cos, maka di kanan pun 0-nya kita rubah jadi cos. Cos berapa yang hasilnya 0? Ya betul, cos 90. Jadi di sini kita rubah jadi cos 90. Tulis di sini ya, cos 2x dikurangi pi per 6 sama dengan cos 90, tapi ditulis dalam pi. 90 itu adalah pi per 2. Bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri untuk cos? Rumus yang digunakan yang ini, jika ada cos x sama dengan cos alfa, di sini sama-sama ada cos, maka kita lihat sudutnya kiri x kanan alfa. Maka untuk menyelesaikannya adalah x sama dengan untuk cos, khusus untuk cos rumusnya muncul plus minus alfa.
ditambah K kali 360 derajat berarti dikali 2pi. Karena satuannya kita di sini menggunakan pi. Ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan yang ini. Sama-sama cos, maka kita ambil sudutnya ya. Sebelah kiri, ini sudut sebelah kanan. Kemungkinan pertama, 2x dikurangi pi per 6 sama dengan alfa plus alfa. Alfanya adalah pi per 2. Maka di sini pi per 2 ditambah K kali 2pi. Atau kemungkinan keduanya adalah min alfa karena plus minus. Maka sebelah kiri kita tulis ulang sudutnya sama dengan yang sini plus alfa, maka di sini min. Alfanya adalah pi per 2 ditambah K kali 2pi. Kita selesaikan satu persatu dulu. Selesaikan yang pertama ya. Berarti 2x sama dengan, di sini pindah, pi per 2 ditambah pi per 6 tambah K kali 2pi. Kita samakan penyebutnya. Di sini jadikan 6, berarti 2 kali 3. Di sini jadi 3pi, atas bawah dikali 3. Sini sudah 6, berarti tetap ya, pi ditambah K kali 2pi. 2x sama dengan, oke, di sini jadi 4 per 6pi ditambah K kali 2pi. Sini bisa disederhanakan, kita bagi 2 jadi 2 per 3. Sini 2x, kita jadikan x, maka dibagi 2, ruas kiri kanan, dibagi 2 jadi 1, sama dengan sebelah sini bagi 2, berarti 2 per 3-nya, karena dibagi 2, 3 ini kali 2 ya. Berarti jadi 2 per 6pi ditambah K, jangan lupa ini dibagi 2 juga, jadi pi. Kita sederhanakan lagi, ini jadi 1 per 3. Kita lanjut di sebelah sini ya, untuk kemungkinan yang kedua pada lembar berikutnya. Kita lanjut di sini nih, maka x sama dengan 1 per 3pi ditambah K kali pi. Untuk K sama dengan 0, jika K-nya 0, maka ini 0, jadi x-nya adalah 1 per 3pi. Jika K-nya 1, maka x-nya di sini 1pi ditambah 1 per 3pi, samakan penyebut, berarti 3 per 3 tambah 1 per 3, maka x-nya adalah 4 per 3pi. Kita cek terlebih dahulu apakah angka yang kita peroleh ada pada interval yang diminta. Di sini interval x-nya dari 0 sampai 2pi, 2pi itu 360 derajat. Kita hitung 1 per 3pi itu adalah 180 dibagi 3, 60 derajat. Ini 60 derajat. Oke, masuk ya. Maka ini 60 kali 4, 240 derajat juga masuk karena batasnya sampai 360 derajat. Bagaimana jika K-nya 2? X-nya, jika K-nya 2, mana? Di sini ya. Jika K-nya 2 berarti 2pi. 2pi tambah 1 per 3pi, maka nilainya akan lebih dari 2pi. Maka ini tidak usah kita lanjutkan, tidak usah kita cari karena nilainya lebih dari 2pi. Kita hitung kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama memperoleh hasil 1 per 3pi dan 4 per 3pi. Untuk kemungkinan kedua kita lihat ya. Kemungkinan kedua tadi 2x dikurangi pi per 6 sama dengan min pi per 2 ditambah K kali 2pi. 2x sama dengan, sini pindah, jadi min pi per 2 ditambah pi per 6 ditambah K kali 2pi. Kita selesaikan yang sini. 2x sama dengan, samakan penyebutnya 6, sini kali 3, maka di sini min 3pi ditambah, sudah 6 ya. Berarti tetap pi ditambah K kali 2pi. Maka 2x sama dengan min 2pi per 6 ditambah K kali 2pi. Ini bisa disederhanakan bagi 2, jadi min 1 per 3. 2x, kita jadikan x bagi 2, jadi 1x. Sebelah sini bagi 2 juga, berarti min 1 per 6, karena 3-nya dikali 2. Min 1 per 6pi ditambah, ini bagi 2, jadi pi ya. Oke, ini yang akan kita hitung. Jika K sama dengan 0, maka x-nya di sini 0, di sini min 1 per 6pi. Tadi batas interval x-nya dari 0 sampai 360, di sini negatif, maka tidak memenuhi.
Oke, jika K sama dengan 1, kita hitung X-nya 1pi. K-nya 1 ya. 1pi tambah min 1/6pi, samakan penyebut jadi 6/6 dikurangi 1, maka X-nya adalah 5/6pi. Berapa ya nilai 5/6pi? Pi per 6, 30. 30 dikali 5, 150 derajat. Oke, di sini masuk karena batasnya sampai 360 derajat. Bagaimana jika K-nya 2? Jika K-nya 2, maka X-nya sama dengan, di sini K-nya 2, maka 2pi. 2pi dikurangi 1/6pi, nilainya kurang dari 2pi ya, maka harus kita hitung nih. Di sini 2pi berarti kita jadikan per 6, 12/6. 12 kurangi 1 jadi 11/6pi. Berapa nih nilai 11/6pi? Pi per 6 adalah 30 kali 11, 330 derajat. Masih masuk ya? Oke, kita tulis kesimpulannya. Maka titik stasioner diperoleh ketika X sama dengan, kita cek dari yang paling kecil ya. Di sini 5/6 tadi 150. Di sini 11/6pi 330. Kita lihat yang sebelumnya. Yang sebelumnya X-nya adalah 1/3pi 60 derajat. Kemudian di sini 240 derajat. Maka kita tulis ya, X-nya adalah 1/3pi. Kemudian yang ini dulu ya, karena 150, kita tulis dari yang paling kecil dulu, 5/6pi. Kemudian X-nya 4/3pi. 4/3pi dari slide sebelumnya ya. Nah, dari sini nih 4/3pi. Ini adalah 240 derajat. Dan yang terakhir, X sama dengan 11/6pi atau 330 derajat. Oke, ada 4 titik stasioner yang diperoleh yang memenuhi interval 0 sampai 2pi. Bagaimana, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika belum, silakan diulang lagi menonton videonya dari awal. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.